Bungkerek, Cinangga, bahkan sampai ke PDAM Baya. Berarti ini posisinya ada di hulu ya? Betul, ada di hulu sungai. Yang artinya memang ketika ini sudah tercemar, apalagi bukan main-main gitu kan, tercemar dengan sianida. Oh, ada Tuh, kandungan. mereka menggunakan sianida. Ini karena ini perusahaan tambang emas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kami kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah warga dari Banten Selatan. Banten Selatan itu terkenal dengan salah satunya adalah adanya kandungan emas di Banten Selatan. Di sana ada penambangan. Kali ini edisi spesial. Kita prediksi ini akan menjadi podcast yang sangat menarik untuk disimak, terutama bagi masyarakat di Banten Selatan, di Luak Selatan tepatnya. Selamat datang di studio kami, selamat datang Pak. Bung Eka Suryana. Ya, betul. Kang Eka, sebelum kita mulai, Ya. saya ingin memperlihatkan visual yang kita dapat. Ini salah satu gambaran. Play. Ada di Lebak Selatan, tepatnya di Kampung Cikoneng, Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber. Nanti kita akan bahas lebih jauh, lebih detail apa sebenarnya visual ini. Ini yang kita tangkap adalah sebuah pegunungan yang udah habis dikeruk, dieksploitasi secara alam. Ini video ke-1. Kemudian kita juga tampilkan video kedua. Oke, stop. Nah, ini yang mengambil gambar video ini Kang Eka sendiri. Betul. Nah, kita play sambil Kang Eka jelaskan ini apa yang diambil Kang Eka gini. Oke, di play. Nah, ini adalah salah satu lokasi penambangan yang ada di Banten Selatan, yang letaknya di Kampung Cikupa. Kampung Cikupa di wilayah Cibeber ya, bukan Cikupa yang di Tangerang. Jadi ini salah satu titik setelah Cikoneng gitu kan. Jadi di sini memang mereka mengopen pit lahan-lahan pertanian, lahan-lahan yang memang masih produktif. Ini tahun Awalnya kan. Ini Ini tahun 2022 kemarin. dua. Jadi kebetulan saya ambil gambarnya untuk memperlihatkan ya seperti inilah dampak daripada perusahaan tambang yang ada di Banten Selatan. Dan ini sangat miris sekali gitu kan. Artinya ini sangat miris karena berseberangan dengan sungai di bawahnya. Jadi sungai ini yang terlihat di video itu sungai yang nantinya akan dipergunakan oleh PDAM Baya. Oke, sungai. Kita ke Betul. sungai. Di preview. Jadi itu merupakan sungai apa ya? Sungai hulu sungai daripada yang nanti bermuara di Baya. Artinya sungai ini akan mengaliri beberapa kampung, termasuk kampung Cidikit, Bungkerek, Cinangga, bahkan sampai ke PDAM Baya. Berarti ini posisinya ada di hulu ya? Betul, ada di hulu sungai.
Yang artinya memang ketika ini sudah tercemar, apalagi bukan main-main gitu kan, tercemar dengan sianida. Oh, ada Tuh, mereka menggunakan sianida. ini karena ini perusahaan tambang emas. Ya, karena kan di dunia ini untuk penangkapan emas itu mungkin secara perusahaan dengan sianida, dengan yang kalau tradisional dengan merkuri atau air raksa gitu kan. Mereka perusahaan menggunakan sianida. Artinya ketika kontaminasi sianida yang larut terhadap air, dia akan terbawa. Ketika dikonsumsi oleh anak-anak kita, itu akan berdampak jangka panjang, entah terhadap kesehatan, entah terhadap fisik, EQ otak, segala macam akan berpengaruh. Dari sianida itu. Betul, mungkin dampaknya tidak serta-merta saat ini, tapi mungkin sekitar tahun ke depan. Yang saya tahu sianida itu yang kemarin Jessica salah satu ada makan korban itu yang kandungan masukin kopi. Kalau ini Jessica sianida yang dimaksud ini alat itu ya, bahan merkuri itu ya. Betul. Jadi Tapi memang legal. Secara pemasaran karena kan ini didistribusikan oleh perusahaan yang memang membayar pajak terhadap negara, artinya mungkin legal gitu kan. Ya artinya ada di pasaran di wilayah selatan itu dengan mudah kita mendapatkan sianida. Nah ini stop. Ini apa ini? Bisa dijelaskan, Bung? Nah, ini adalah semacam pompa air yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pengairan untuk perkebunan. Jadi dulunya tuh nggak seperti ini. Ada aliran sungai irigasi yang memang dari zaman dulu sudah ada. Dari zaman perusahaan masih aktif, dia membuat irigasi, mini irigasi lah ya, yang dibiayai oleh swadaya. Bahkan pemerintah pun memberikan sumbangan pada waktu itu. Itu untuk mengalir ke sawah-sawah mereka, ke sawah-sawah penduduk yang ada di sekitar situ. Mungkin di video juga ada terlihat di sekitar sini nih, itu sawah mereka. Sekarang itu sudah nggak bisa ditanami karena sudah mata airnya itu sudah tidak ada yang mengalir ke situ gitu. Dikikis semua gitu kan. Bahkan untuk kompensasi pun tidak ada. Ini perusahaannya perusahaan besar kayaknya ya. Kalau menurut informasi ya besar ya, sangat besar. Ada investor juga mungkin, atau ini bisa menjadi secara legalitas perusahaan ini udah kira-kira menurut Kang Eka udah boleh izin penambangan dan segala macam belum itu? Nah, menurut pemikiran saya yang namanya perusahaan tambang selain Freeport dan Newmont itu tidak lagi menggunakan sistem penambangan dengan open pit. Jadi ketika di dalam peraturan pemerintah bahwa sistem penambangan open pit itu sangat akan merusak ke ekosistem lah, akan merusak ke keanekaragaman hayati gitu. Jadi semua akan terkontaminasi, entah itu dari hewan-hewan kecil, entah itu dari ikan-ikan yang mau berbenih gitu kan, itu semuanya akan musnah. Artinya agak dilakukan proses perizinan dari perusahaan tersebut. Kita nggak bisa sebut nama perusahaannya. Ya, legalitasnya agak diragukan, misalkan agak diragukan. Perizinannya dan sebagainya. Kembali lagi ke tadi, dampak yang dari air bersih. Kemudian bagaimana nasib masyarakat sekarang? Biasanya dia mendapatkan air bersih, kemudian ada sekarang udah tercampur kandungan-kandungan kimia. Masyarakat masih ngambil air bersih dari situ, Kang. Nah, mungkin sebagian masyarakat di Banten Selatan yang mengkonsumsi air PDAM Mbaya, itu mungkin hanya sekitar 20% yang tahu, dan sisanya 80% tidak tahu bahwa air yang dikonsumsi oleh mereka adalah hasil pencemaran dari perusahaan tambang yang ada di hulu sungai. Betul. Karena ini berada di hulunya. Betul. Itu mengalir ke wilayah sampai ke Baya, ke bawah, sampai ke bermuara. Betul. Kandungan. Terus bagaimana dengan dampak petani? Mereka tidak lagi bertani. Ya. Artinya di sini perusahaan pinter.
Artinya siapa sih yang diiming-imingi oleh duit tidak terluluh hatinya? Ya, ini pun sama dengan masyarakat kecil kita di Banten Selatan gitu. Mereka diiming-imingi oleh lahan dengan harga per meter sekian untuk dibayar, ya kan? Bila mau tidak dibayar, ya entah itu dilobi dengan cara apapun, yang pasti mereka harus mau untuk dilepas lahannya. Nah, akhirnya para petani itu melepas lahan yang sudah puluhan tahun mereka garap, bahkan turun-temurun untuk menjadi sumber sumber makanan mereka, sawah ladang dan lain-lain. Akhirnya harus dijual ke perusahaan yang baru datang ini. Jadi sektor pertanian justru akan hilang dari wilayah selatan, yang khususnya di wilayah Cibeber ya. Artinya dengan demikian justru yang akan terjadi adalah semakin lebarnya perusahaan tambang dengan memiliki akses ke tanah masyarakat. Nah, ini udah perusahaan yang besar itu yang Kang Eka kan orang selatan tahu, orang setempat, wilayah setempat. Yang saya dengar itu SBJ nama perusahaan itu ya. Berdiri di tahun berapa itu, Kang? Nah, kalau nggak salah itu di rentang tahun 2000-an. 2000-an udah. Betul, tahun 2000-an ketika kalau di masa pemerintahan yang saya tahu itu masanya mantan gubernur perempuan di Banten siapa? Bu Atut. Ya, zaman Ibu Atut masih menjabat, perusahaan SBJ itu berdiri di sana. Cuman ada kendala apa? Mereka mengalami proses semacam tidak eksploitasi, kebangkrutan lah gitu. Nah, di 2020 kemarin baru action lagi. 2020. Ya, 2020 lagi mereka mempersiapkan untuk investasi yang memang pendatang baru nih, investasi udah baru untuk menggarap proyek-proyek yang mereka terdahulu lakukan. Fokusnya emas, penambangan emas. Fokusnya ke emas. Nggak ada kandungan-kandungan lain, misalkan pasir, kuarsa atau dan lain sebagainya. Nah, yang saya tahu ya, mungkin masyarakat juga sedikit yang tahu bahwa untuk mineral yang mereka ambil itu emas, untuk tembaga, mangan, timah, bahkan uranium pun itu bonus mungkin. Oh, ada bonusnya. Tapi kan kita nggak tahu di dalam kandungan tanah kita itu mengandung apa aja, kan nggak tahu. Yang tahunya emas. Emas aja sudah berharga kan, nilainya sangat tinggi gitu kan. Apalagi di dalam kandungan itu mengandung jenis yang lain, kayak misalkan untuk bahan dasar baterai, untuk bahan dasar misalkan semacam uranium, kan kita nggak tahu. Mereka yang punya lab, mereka yang olah, kita nggak tahu hasilnya berapa, nggak dikasih tahu. Hasilnya pun dibawa kemana nggak tahu. Kita nanti yang ditinggalkan itu hanya kerusakan lingkungan, yang tahunya seperti itu. Karena daerah Cibeber itu juga memiliki sejarah penambangan eksploitasi tambang emas Cikotok. Betul. Itu masih bersebelahan dengan dampak PT Antam. Yang kita tahu PT Antam di selatan juga sampai hari ini bawahnya keropos, kemudian ada jejak-jejak peninggalan yang ketika terjadi goncangan gempa itu sangat mengkhawatirkan. Nah, Kang Eka, visi, harapan, kemudian keinginan dengan adanya penambangan seperti ini, apa sih yang menjadi keresahan masyarakat? Atau kemudian yang sekarang sudah dirasakan dampaknya, apa saja yang menjadi yang masyarakat rasakan langsung gitu. Nah, kalau berbicara mengenai harapan, saya harus meminum air putih nih. Mungkin air putih ini karena jauh nih dari lokasi. Ini saya yakin 100% tidak tercemar oleh sianida kan. Nah, saya berani minum. Oke, saya temenin. Ya, boleh. Nah, kalau untuk harapan, kita berbicaranya secara jelas ya, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa air bersih, lingkungan yang sehat dan yang bebas pencemaran termasuk udara, air dan tanah itu adalah hak
daripada warga negara Indonesia. Nah, jadi itu aja yang menjadi harapan saya. Jadi tidak ingin ya airnya bersih, udara yang hidup kita atau memang sangat sehat, tanah kita bisa ditanami dengan subur, tidak seperti yang terjadi di Banten Selatan. Artinya tanah itu sudah tercemar dengan sianida, gunung-gunung sudah dibuka secara open pit, petani mau nanam apa? Terus diminumnya udah was-was saat ini, apa ada sianida apa tidak, seperti itu. Jadi memang penjabaran undang-undang itu ya tidak ada di diri saya gitu, khususnya ya. Saya tidak dijamin oleh negara tentang lingkungan yang sehat, tanah yang bersih daripada polutan segala macam dan lain-lain. Yang sekarang terjadi ini limbah cairnya ya? Ya betul, limbah cairnya. Kalau udara sih kayaknya enggak polusi udara ya? Ya kalau udara, kalau berbicara mengenai Banten Selatan, toh ya tetap juga terkontaminasi oleh pabrik semen yang ada di Bayah itu, Pak. Nah itu memang udah apa ya, buah si malakama lah, artinya ketika nilai investasi digelontorkan kepada sebuah wilayah, masyarakat memang mau nggak mau harus menelan pil pahit itu. Kang Ika sejauh mana mengetahui seluk-beluk perusahaan yang berdiri tegak secara eksploitasi mereka dari tahun 2020 sampai hari ini? Sejauh mana sih mengetahui tentang profil perusahaan tersebut? Yang saya tahu semuanya memang keluar daripada penjaminan atau harapan yang dicetuskan oleh harapan dari pemerintah, dari harapan masyarakat. Artinya di Banten Selatan itu ketika investasi berdiri di sebuah wilayah, entah itu wilayah keadatan atau wilayah kita sendiri, itu jauh daripada harapan. Contohnya seperti ini, Pak. Seharusnya di dalam tenaga kerja mana yang dipekerjakan cuma 20%. Dari total 100% itu cuma 20% warga lokal yang diperdayakan, itu pun hanya kuli kasar atau supir beko ataupun yang buat garpu-garpu, bersih-bersih jalan. Tidak ada yang memang sangat substitusi untuk menjadi misalkan manajer atau apa, nggak ada. Jadi memang sangat tidak menguntungkan, tidak membantu masyarakat, tidak. Nah, kalau melihat dari eksploitasi ini, mereka berarti sekarang ini udah mulai produksi, produksi, bukan lagi pembebasan lahan atau bukan tahapnya udah sampai mana tuh? Kalau untuk tahapan sampai hari ini yang saya lihat, yang saya dengar, bahwa di Samudra Banten Jaya di Banten Selatan itu udah tahap produksi. Tahap produksi. Betul, sambil memperlebar lahan. Jadi mereka produksi, untung banyak, dia beli lahan. Dia produksi lagi, dia untung banyak, beli lahan. Sistemnya beli lahan ya? Beli lahan. Dibeli lahannya ya? Bahkan yang terdahulu tidak dibeli, disewa sampai 30 tahun. Ke masyarakat? Yang sekarang kayaknya beli deh. Jadi memang entah saya yang salah dengar atau informasi yang keliru gitu, bahwa PMA yang masuk ke Indonesia atau ke sebuah daerah itu tidak boleh langsung membeli lahan dari masyarakat lokal. Ya mereka harus sewa gitu kan. Ini beli gitu. Ini masuk PMA. PMA. Ini pemodal asing yang datang dari entah berantah, yang mereka ngaku saudara kita gitu, satu rumpun lah katanya, Asia Timur Raya segala macam. Artinya investasi ini dari negeri luar. Kondisi masyarakat sekarang ketika ini terus melakukan eksploitasi, terus melakukan penambangan, bagaimana kondisi masyarakat sekarang? Mereka menerima saja atau mau ada gejolak-gejolak penolakan? Nah, sempat dulu sekitar 5 bulan yang lalu ada gejolak. Jadi dampak limbahnya itu berceceran ke warga. Terus warga akses jalan ke kebun-kebun warga tidak boleh. Terus banyak
sawah-sawah masyarakat yang masih dulu masih nanam padi itu tertutup oleh lumpur-lumpur bekas pengolahan mereka. Gimana padi mau tumbuh, lumpur-lumpur itu masuk ke sawah-sawah masyarakat gitu. Prediksi Kang Eka sendiri, apa yang akan terjadi, dampak-dampak yang bisa langsung dirasakan ketika air sudah tercemar, ketika masyarakat petani sudah tidak lagi memiliki lahan, apa yang akan terjadi di wilayah penambangan tersebut untuk masyarakatnya, Kang? Ini justru yang saya khawatirkan. Artinya yang namanya investasi itu tidak akan yang memberi kepada kesejahteraan buat masyarakat secara investasi untuk mineral ya, untuk pertambangan. Kalau investasi lain saya nggak tahu. Nah, investasi pertambangan itu tidak akan memberikan kebahagiaan buat masyarakat lokal. Artinya yang namanya perusahaan kapitalis itu akan mengeruk habis sumber daya alam yang ada di sebuah wilayah itu. Setelah mereka mendapatkan sumber daya alam, mereka akan pergi. Justru mereka akan meninggalkan bekas-bekas penambangan mereka dengan pencemaran lingkungan, kerusakan hutan dan lain-lain. Ditinggalkan begitu saja. Tapi masyarakat kondisinya juga ya masyarakat sangat ya pasti nggak bisa menolak, sangat memprihatinkan. Seperti itu. Ketika lumbung mereka, padi mereka udah mulai terkikis, yang biasanya bertani, itu jadi sekarang mereka bekerja kesehariannya apa? Nah, di Cibeber khususnya di Cikotok ini unik, Pak. Jadi hampir 89% itu mereka penambang tradisional. Jadi dulunya tuh masyarakat itu juga menambang. Puluhan tahun yang lalu mereka penambang bekas dari sisa-sisa perusahaan aneka tambang. Nah, jadi ada wilayah-wilayah yang belum dieksploitasi oleh Antam, itu digarap sama masyarakat. Sampai sekarang nih turun-temurun gitu kan. Termasuk hampirlah semua warga yang ada di kampung-kampung gitu kan, untuk membiayai anaknya yang sekolah di SD, di SMA, bahkan untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka. Itu menggantungkan nasib terhadap penambangan tradisional itu. Nah, mengenai penambangan tradisional itu menggunakan merkuri, semacam air raksa. Nah, ya mungkin kalau misalkan kita berbicara antara sianida dengan air raksa, saya berani jamin untuk tidak berbahaya air raksa. Dampaknya? Betul, dampaknya. Logikanya gini, saya berani bertaruh untuk 1 on air raksa dengan 1 on sianida untuk diminum sama manusia. Misalkan gini, Pak, saya siapkan 1 on sianida dan 1 on air raksa. Saya berani minum air raksa 1 on. Kalau ini saya nggak berani. Sianida. Untuk 1 on sianida. Jadi berbahaya mana buat manusia? Berbahaya sianida. Kalau air raksa saya berani kok minum. Dan banyak teman-teman saya pernah melakukan dan tidak apa-apa. Tapi kalau untuk saya tawarin sianida untuk diminum, mereka nggak mau. Sianida bikin mati katanya. Tapi kalau untuk air raksa yang apa namanya alat untuk proses pengolahan tradisional, masyarakat tradisional, itu bisa diminum dan tidak apa-apa. Justru yang berbahaya itu sianida, bukan daripada merkuri. Kalau tadi mayoritas masyarakatnya penambang rakyat, menggali peninggalan dari zaman tambang, harusnya mereka kan seiring dengan keberadaannya investasi masuk, misalkan perusahaan-perusahaan masuk untuk sama-sama melakukan eksploitasi. Nah, masyarakat ini kan harusnya terbantu, artinya mereka bisa menjadi pekerja. Itu terjadi nggak? Nah, secara konsep memang saya inginnya seperti itu. Artinya ada penengah, pemerintah. Ini kan tidak lepas dari kepada kebijakan pemerintah kita kan, entah itu di provinsi, kabupaten atau di kecamatan, untuk menengahi antara gap antara perusahaan dengan masyarakat. Yang memang sekarang sudah terjadi gap yang sangat lebar. Artinya masyarakat yang tadinya penambang tradisional itu disingkirkan oleh perusahaan besar ini. Oleh perusahaan besar itu.
Tidak dirangkul. Tidak dirangkul. Mereka diakuisisi semua lahannya atau dihilangkan jenis semacam alat pengolahannya, bahan pengolahannya, metode pengolahannya itu dilarang. Seperti narkoba. Air raksa itu seperti narkoba, nggak boleh dimiliki oleh warga. Tapi sianida di pinggir jalan pun dapat kita. Harga sianida dengan merkuri itu lebih mahalan mana? Kalau berbicara mengenai harga, itu lebih mahal merkuri. Merkuri. Betul. Masyarakat bisa akses untuk mendapatkan sianida. Masyarakat umum bisa ya? Bisa ya. Oke. Sebagai closing statement, lagi-lagi karena sejak awal saya ingatkan bahwa ini akan menjadi podcast yang sesuatu yang sangat dinantikan oleh masyarakat Lebak Selatan sebenarnya di wilayah Cibeber. Nah, Kang Eka ini apa kira-kira yang bisa menjadi penutup dalam perbincangan kita, closingnya, selain harapan yang tadi sudah disampaikan, pesan yang lebih konkret lagi terhadap perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi kekayaan alam di Lebak Selatan. Nah, pesan saya atau harapan saya yang memang terus bergelut di dalam pemikiran otak saya mengenai masyarakat dan perusahaan. Dari awal penambang rakyat itu disingkirkan. Memang secara izin mereka nggak punya. Secara formalitas mereka juga nggak ada. Tinggal di mana fungsi pemerintah sebagai penengah, sebagai pemberi kebijakan yang akan menengahi antara gap itu. Kan ada yang namanya izin penambang rakyat, IPR kan. Kenapa nggak diberikan kepada masyarakat? Nah, sedangkan izin penambangan silakan berikan kepada perusahaan. Kami pun nggak akan menolak. Dan untuk misalkan hal seperti pencemaran dan lingkungan, kita tanggung bersama. Toh kita masyarakat lokal yang akan menerima akibatnya daripada tidak sama sekali. Artinya kalau misalkan mau rusak ya rusak semuanya, barang-barang kita rusakin. Seperti itu. Siap. Tidak akan menjadi sebuah solusi ketika misalkan nanti ke depan Kang Eka berhenti di sini. Artinya kita tunggu pengambilan pemantauan di lapangan oleh Kang Eka dilakukan. Apa yang terjadi ke depan, apa yang kemudian itu harus tetap dikawal dan kita akan nantikan podcast laporan-laporan selanjutnya dari Kang Eka dari Selatan. Sahabat Banten Podcast, semoga ini menjadi salah satu yang kita menjadi terenyuh atau menjadi sesuatu yang harus mewakili masyarakat di Lebak Selatan yang terdampak, dan semoga podcast ini membawa manfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kang Eka.